Ya, itu tadi pernyataan dari calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno yang menyatakan telah siap untuk mengikuti debat kedua Pilkada Jakarta yang akan berlangsung pada pukul 7 malam ini. Dan di studio juga sudah hadir sejumlah juru bicara dari tim pasangan calon masing-masing dari paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Kita langsung saja sapa, sudah ada Bang Muhammad Khalid dari Jubir Ridwan Kamil Suswono. Assalamualaikum. Selamat malam. Dan juga dari Jubir paslon nomor urut 2 Darmakun, Bang Iksan Tualeka. Selamat malam. Dan juga jubir dari Pramono Rano Karno, Mas Ciko Hakim. Apa kabar? Bung Khalid, Bung Iksan. Semangatnya begitu terasa, tidak di lokasi debat, juga di studio Kompas TV. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di studio Kompas TV malam hari ini. Langsung saja saya mau tanya nih ke Jubir Paslon nomor urut 1. Persiapannya ada yang berbeda tidak dari debat pertama dan saat ini memasuki debat kedua? Paslon kami, pasangan Ridho, di beberapa waktu hari ini semakin lebih banyak turun ke lapangan, mendengar aspirasi, mendengar masukan, apa kehendak dari masyarakat warga Jakarta, dan kami merasakan betul harapan dari warga Jakarta itu untuk perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial mereka, terutama pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Makanya program prioritas dari pasangan Ridho adalah bagaimana menyediakan pendidikan yang menjangkau semuanya, kesehatan yang menjangkau semuanya, dan lapangan kerja tercipta seluas-luasnya. Jadi 3 isu itulah yang menjadi concern utama pasangan Ridho. Karena setelah bertemu dengan berbagai pihak, bertemu dengan berbagai komunitas, kelompok masyarakat, aspirasi itu semakin menguatkan bahwa pasangan Ridho adalah pasangan yang dikehendaki untuk bisa memimpin warga Jakarta. Baik, kalau dari pasangan calon nomor urut 2, seperti apa persiapannya? Ya, tentu saja debat pertama itu menjadi catatan bagi pasangan nomor urut 2 untuk berbenah dan sebagai calon yang benar-benar didukung langsung oleh rakyat, karena ini satu-satunya calon independen ya, bukan saja di Jakarta tapi di seluruh Indonesia, pasangan gubernur wakil gubernur yang memanfaatkan jalur independen untuk berkontestasi. Tentu saja harapan publik yang sudah diamanahkan melalui dukungan mereka yang mereka sampaikan melalui KTP itu menjadi salah satu titik berangkat dari pasangan Darmakun untuk mengawali atau memasuki debat kedua ini. Kami kira lewat kesempatan ini kami sebagai kandidat yang tentu saja minim logistik ya dibanding dengan kandidat yang lain itu mengapresiasi berbagai kanal media termasuk Kompas TV yang kemudian sengaja mengundang kami untuk berdialog di sini. Kami ingin mempersuasi publik bahwa ini kesempatan masyarakat Jakarta untuk mencatatkan sejarahnya sendiri. Kita tidak hanya bisa membaca sejarah tapi mencatatkan sejarahnya sendiri dengan apa? Dengan memilih kandidat yang benar-benar berasal dari rakyat yang merupakan antitesa terhadap partai politik. Kita lihat belakangan contohnya ada banyak ya, kita bisa lihat ada kandidat yang boleh jadi secara popularitas tinggi, elektabilitas tinggi, tapi karena ada arogansi dari partai politik akhirnya harus mengurungkan niatnya untuk bisa berkontestasi. Dan pasangan Darmakun ini adalah bagian dari antitesa itu. Dan jika masyarakat ingin bersama-sama, kita tidak hanya memberikan kritik politik terhadap partai politik, tapi kita juga memastikan bahwa kandidat yang lahir dari rakyat itu juga bisa dipilih, dan pemilih Jakarta yang kita tahu sangat well educated, sangat mudah terpapar oleh media massa, ini bisa tercerahkan dan dalam sisa waktu kampanye ini bisa benar-benar melihat pasangan Darmakun sebagai alternatif bagi kepemimpinan Jakarta yang lebih maju dan bermartabat. Baik. Terima kasih. Selanjutnya dari paslon nomor urut 3 nih, Mas Ciko, gimana kesiapannya, ada yang berbeda dengan debat pertama sebelumnya? Ada yang berbeda karena memang satu hal ya terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial ini bukan hal yang main-main. Ini betul-betul menyentuh masyarakat kita. Kita bicara ekonomi, kita bicara pengendalian harga, kita bicara soal lapangan pekerjaan, kita bicara soal kehidupan yang layak. Kalau kita bicara soal kesejahteraan warga Jakarta itu kan artinya cuma simpel aja. Sejahtera itu artinya beban pengeluarannya berkurang dan pendapatannya naik. Nah ini yang akan disampaikan nanti oleh Mas Pram dan Bang Dul. Dasarnya dari mana? Tentu dasarnya pertama dari aspirasi dulu. Mas Pram dan Bang Dul ini udah turun ke sekian banyak titik di Jakarta, dan data Bawaslu bahkan menyatakan bahwa paslon kami adalah paslon yang paling banyak turun. Sekian puluh % lebih banyak daripada paslonnya Bung Khalid maupun Bung Iksan.
Nah, tapi itu juga menjadi satu hal yang menurut kami keuntungan, artinya kita lebih banyak menyerap aspirasi, lebih banyak menyerap hal-hal yang terkait dengan kesulitan-kesulitan masyarakat Jakarta yang ternyata banyak yang hidup jauh di bawah layak. Nah, itu yang benar-benar menyentuh hati Mas Pram, dan Mas Pram ini kemarin baru menyatakan bahwa betul-betul kita harus menang, gak ada cara lain, kita harus menang, dan kalau bisa satu putaran. Artinya apa? Karena dia ingin mengakselerasi apa yang menjadi program-program dia dan mengaplikasikannya, sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang tinggal di rumah sekian terlalu berdempetan sehingga tidak pernah terkena sinar matahari. Tidak ada lagi di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang hanya 1,5 kilometer dari istana, ada perumahan yang ditinggali oleh 12 orang dan tidurnya harus shift-shiftan. Nah, ini masih banyak di Jakarta, ada 500.000 di bawah garis kemiskinan, dan betul-betul ini yang akan kita bicarakan nanti. Jadi mohon maaf kalau nanti Mas Pram dan Bang Dul kurang pada gimmick dan hal-hal yang menggembirakan atau menghibur, karena kita menganggap terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial ini adalah hal yang sangat penting dan harus dibicarakan secara serius. Dan ya mudah-mudahan lah yang nggak ridho sama programnya paslonnya Mas Khalid dan Bang Iksan akan memilih paslon kami. Oke, Bang. Jadi memang setelah masuk ya, Bung Khalid ya? Langsung bawa-bawa ridho nih Bung Khalid. Gimana nih? Tapi gini Bung Khalid, ini kan sebenarnya tema yang bisa dikatakan tema klasik. Tema yang dari dulu sudah menjadi permasalahan di ibu kota Jakarta saat itu. Dan saat ini kan nanti konsepnya akan berbeda lagi ke depannya. Lalu siapa saja pihak-pihak yang sudah diajak konsultasi untuk bagaimana mengeksplorasi warga Jakarta yang memang masalahnya tidak sedikit sebenarnya? Ya, tadi disebutkan tidak ridho ya. Gak apa-apa kalau Mas Ciko nggak ridho, tapi warga Jakarta ridho. Mana nih paslon nomor Jadi satu? memang betul, masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial itu adalah hal yang paling fundamental yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Bayangkan saja lebih dari 300.000 ada pengangguran. Dan kalau warga Jakarta mencari lapangan kerja, beberapa persoalan dalam satu kali langkah. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kesenjangan sosial. Iya, itu. Bukan. Itu adalah kalau kita pahami politik ekonomi global, maka kita akan paham teori deflasi dan inflasi. Inflasi terjadi karena deflasi. Ya. Dan terutama itu disebabkan oleh sisa-sisa atau residu dari pandemi yang kemarin. Lebih deg-degan mana Pak, di debat kali ini atau debat sebelumnya nih Pak? Apanya? Lebih deg-degan yang mana nih Pak? Sama aja. Sama aja kan deg-degan itu kan tanda manusia masih hidup. Oke. Ya, makasih. Makasih. Jangan takut! Kun payakun! Menang! Calon gubernur nomor urut 2. Dharma Pongrekun yang juga sudah didampingi oleh calon wakil gubernurnya Kun Wardana. Gimana? Silakan dilanjutkan, Bang Khalid. Oke, hal yang paling fundamental yang diinginkan oleh warga Jakarta adalah masalah pekerjaan, penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pasangan Ridho, pasangan nomor urut 1, menargetkan terciptanya 1 juta lapangan kerja dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah angka yang sangat ambisius tapi realistis untuk bisa kita ciptakan. Realistisnya gimana kalau realistis? Kita sudah menghitung ya, kita sudah berkonsultasi dengan para pakar di bidang ekonomi, di bidang ketenagakerjaan, public policy. Kita sudah menghitung bahwa dengan program-program yang kita lakukan, pertama kebijakan ekonominya mengenai bagaimana kita bisa menarik investasi. Yang kedua, bagaimana menggerakkan UMKM. Yang ketiga, bagaimana kita punya program juga 1 miliar untuk RW dalam 5 tahun ke depan itu akan bisa menggerakkan ekonomi warga. Jadi ketika bersatunya government dan kemudian private sector dan masyarakat bersatu, maka ekonomi akan bergerak, investasi akan bergerak, lapangan kerja akan tercipta, UMKM naik kelas, maka kerjaan akan semakin banyak. Bukan, kebetulan cuma punya ini, jadi tidak bermaksud pencitraan. Baik. Tapi inilah yang kami punya. Oke. Pak Dharma, Pak Kun, tadi sebelum berangkat ke acara debat ini ada nggak pesan khusus dari keluarga yang disampaikan oleh keluarga?
Hanya minta doa restu. Doa restu dari keluarga itu paling penting. Kebetulan orang tua saya masih ada. Baik. Jadi Pak Kun tentunya doa dari keluarganya, anak istrinya. Baik. Ya. Pak Dharma, Pak Kunwardana, selamat berjuang, selamat berdebat nanti. Semoga sukses di debat kedua Pilkada Jakarta. Silakan Pak Dharma. Selamat mengikuti debat kedua. Terima kasih. Selamat mengikuti Pak. Terima kasih. Artinya sudah ada calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 yang tiba di lokasi. Kami mohon maaf sekali karena kita selalu update ya di lokasi debat. Terima kasih Mas Soleh. Tadi ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup ya? 1 juta lapangan pekerjaan dalam. Pekerjaan yang kedua adalah bagaimana memastikan SDM warga Jakarta unggul dengan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau semua. Gratis tadi dari SD, SMP, SMA. Dan kesehatan yang UHC 100%. Artinya seluruh warga Jakarta tercover BPJS. Oke, itu dia yang dijanjikan dari pasangan calon nomor urut 1. Dan ini adalah situasi terkini di lokasi debat kedua Pilkada Jakarta, tepatnya di Ancol Beach City. Dan sudah tiba di lokasi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno. Pasangan calon nomor urut 3. Kita simak langsung pernyataan dari pasangan calon nomor urut 3. Tapi jelas bahwa apa yang menjadi debat kedua ini hampir setiap kita turun ke lapangan sudah kita sampaikan. Dan juga kita belanja masalah dari lapangan dari warga Jakarta yang nanti akan kami sampaikan dalam debat. Saya dengar-dengar Pak Pram malah minta diserang nih tadi nih. Iya, Kenapa ada alasannya nih minta diserang? Memang supaya keluar program-program. Ya artinya kalau diserang kan akan keluar. Oke. Kami berdua sudah tahu permasalahan Jakarta saat Pak Pram, Pak Rano, cerita hari ini kostumnya apa sih ini? Keren nih. Wah. Ini kan kita apa ya? Ya Betawi lah. Ya Betawi itu nggak lepas daripada koko, kopiah dan cukin. Itu aja. Kenapa saya lihat di gambarnya ondel-ondel? Nah, ya, kenapa yang dipilih memang ini motif yang kita sedang populerkan. Oke. Nah, dari persiapan seperti ini, sepertinya kan stamina juga kadang jadi isu ya, jadi isu concern gitu. Olahraga nggak nih? Saya tetap olahraga seperti biasa, seperti hari Sabtu kemarin, saya masih sepedaan 50 kilo. Jadi mantap. Saya tetap menjaga stamina dan saya yakin Bang Dul yang sama. Olahraga tetap jalan, tetapi yang tidak kalah pentingnya tetap siap untuk debat. Oke. Dari keluarga kemarin sudah atau hari ini sudah sudah ada komunikasi atau sudah ada kebetulan istri saya istri saya dan istri Bang Dul ikut mendampingi. Kami tadi semobil berempat sehingga di dalam mobil pun kami sambil bercanda-bercanda. Tapi ada pesan khusus nggak Pak Pram, Pak Rano dari keluarga nih untuk menghadapi debat kedua ini? Nggak ada sebetulnya karena ya ini kan temanya kita udah tahu, kemudian subtemanya udah tahu. Cuman jawabannya apa nanti tergantung pertanyaan panelis kan. Cuman basicnya kan kita tahu lah apa tema besarnya kan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Oke, ini udah siap tempur ya? Oh, mudah-mudahan. Bismillah. Oke. Makasih ya. Oke, makasih. Selamat berdebat. Terima kasih. Good luck, Pak Pramono dan Pak Rano. Oke. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Rano. Ya. Dengarkan statement dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno yang menyatakan siap berdebat bahkan siap diserang. Dan mereka memang malam ini artinya sudah 3 pasangan calon yang tiba di lokasi. Tampak juga di layar kaca Anda saudara, Ridwan Kamil dan juga Suswono sudah tiba di lokasi. Dari pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono tiba di lokasi debat. Dan nantinya juga kita akan dengarkan pernyataan di area red carpet dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Tapi sebelum kita ke sana, Mas Ciko, ini Mas Pramono bilangnya siap diserang nih. Siap diserang juga atau siap menyerang juga nanti malam? Enggak, insya Allah malam ini kemarin kita juga udah banyak berbicara sama lain. Mas Pram bilang saya nggak akan bicara soal menyerang atau menyudutkan siapapun. Saya hanya ingin ini menjadi kesempatan bagi saya, kata Mas Pram, untuk bisa menyampaikan apa-apa yang betul-betul menjadi concern saya dan apa yang akan saya akselerasi, apa yang menjadi fokus dan perhatian khusus bagi saya. Tentunya tadi yang saya sebutkan tadi, untuk anak sekolah, tentunya untuk lansia, untuk kaum disabilitas, untuk teman-teman Gen Z yang sedang kuliah dan mencari kerja dan lain-lain, ini yang akan
akan banyak dibicarakan di sini. Juga terkait dengan bagaimana sih caranya untuk kita bisa membiayai semua visi misi kita. Nah ini yang kadang-kadang lupa dibicarakan oleh paslon manapun, di pilkada manapun. Nah itu akan dibicarakan di debat nanti. Nanti kita bisa bahas lebih panjang lagi. Kalau nggak seru kalau saya sampaikan. Tapi kira-kira terkait dengan bagi hasil pajak, terkait dengan inovasi untuk bagaimana bisa menginvestasikan dana dari Silpa APBD yang kemudian menjadi Jakarta Fund yang juga pernah ada Indonesia Fund itu, dan ini suatu hal yang sangat bisa terjadi sehingga APBD kita ini bisa naik dan uang untuk DKI Jakarta dan untuk program-program tadi mengintegrasikan transportasi publik dengan perumahan, dengan kehidupan kegiatan usaha di mana mereka berada, dengan sekolah dan lain-lain, ini semua bisa terrealisasi bukan hanya di awang-awang. Oke, jadi semua agendanya sudah jelas, targetnya juga sudah jelas ya artinya. Kalau dari Bang Iksan gimana nih? Apa yang diutamakan dari paslon nomor urut 2? Ya jika terpilih nanti, seumpamanya 100 hari kerjanya targetnya apa? Ya tentu ada banyak hal yang bisa dikerjakan, tapi kita harus realistis dan dengan begitu harus ada namanya skala prioritas. Ada banyak yang kurang kita kasih tekan, salah satunya adalah misalnya soal ketimpangan. Ketimpangan di Jakarta ini sebenarnya cukup mencolok karena kita bisa melihat angka pengangguran terbuka itu di daerah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Utara itu di angka 7-8%. Ada yang cukup rendah seperti di Jakarta Selatan, tapi itu kan sekali lagi memberikan potret kepada kita bahwa sebenarnya ada faktor distribusi ketidakadilan juga terjadi di Jakarta. Dan ini akan menjadi salah satu prioritas dari pasangan Dharma Kun. Ada berbagai program yang sudah kita siapkan, misalnya karena kita sekalipun punya tingkat lulusan SMA cukup tinggi di angka 80% tapi kalau dibanding dengan negara-negara maju yang bisa di angka 90-100%. Ditahan dulu, Bang Iksan, kita simak dulu pernyataan dari RK dan juga Siswono yang tiba di red carpet lokasi debat. Bagaimana latihan menyampaikan pendapat dengan waktu yang tepat. Nah, hari ini pakai kostumnya putih coklat. Memang begini temanya. Memang begini temanya. Akan selalu begini ya udah ya. Untuk Pak Ridwan dan Pak Suswono. Ya, kalau belusukan juga pakai ini. Trademark gitu ya. Ya, keren putih tapi ada rompi, ada jaket, ada variasi. Tapi bisa dijelasin lagi mungkin Pak Ridwan, apa maknanya sih sebenarnya dari warna putih dan krem apa sih? Oh, ada yang belum tahu gitu. Warna tanah. Kalau warna tanah tuh warna yang humble, sederhana, down to earth. Nah. Down to earth. Earth color tapi ya. tetap kreatif, makanya kadang-kadang kaminya pakai jaket, pakai rompi juga. Tadi sebelum kesini ada persiapan atau pesan khusus dari keluarga tidak? Oh, saya telepon ibu saya tadi. Luar biasa. Apa cerita dong Pak Ridwan? Ya, tolong doa Robi Sohri Sodri wa Yasirli Amri walul uqdatam min lisani yafqahu qauli supaya lisannya mudah diucapkan, mudah dimengerti dan dilancarkan. Amin. Pak Sus? Ya sama doa aja ya. Kebetulan sama istri juga ikut hadir. Apa pesan dari keluarga besar untuk Pak Suswono hari ini? Ya terutama anak-anak sama cucu-cucu semoga dimudahkan oleh Allah semuanya. Begitu. Tadi pagi kebetulan ngumpul semuanya. Nah, nanti pas debat punya surprise gak strateginya apa? Oh, enggak. Kita memang nggak boleh ngungkapin surprise-nya, tapi akan ada elemen of surprise nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya? Yang ringan-ringan aja. Ya, oke. Jadi udah siap berdua untuk menghadapi debat publik kedua ini. Ada pesan terakhir untuk publik dan juga calon-calon pemilih Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, silakan. Ada pesan dari saya ya tentunya kami banyak mendengar masukan dari masyarakat. Kami aturkan terima kasih yang menerima kami, mendoakan kami, menitipkan aspirasi. Mudah-mudahan malam ini menguatkan bahwa pasangan Ridho pasangan yang paling pas untuk 5 tahun ke depan. Ya. Pak Sus? Terima kasih Pak Ridwan Kamil, orang yang saya kira sudah banyak pengalaman internasional, juga pengalaman memimpin Bandung, juga Jawa Barat. Saya kira insya Allah mudah-mudahan dengan pengalaman itu dia bisa menuangkannya nanti dalam debat nanti. Terima kasih Pak Suswono, Pak Ridwan. Selamat mengikuti debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pemilihan tahun 2024. Oke, sukses semuanya. Pak RK, Pak Arsus, biar saya handle. Oke, terima kasih. Ya, sudah kita saksikan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan juga Suswono sudah tiba di lokasi dan bersiap untuk mengikuti debat kedua Pilkada Jakarta. Silakan Bang Iksan dilanjutkan. Ya, jadi
karena itu harus ada prioritas, antara lain sekalipun kita punya lulusan SMA sudah di angka 80%, tapi itu belum 100%, kita harus genjot lagi itu. Dan yang lebih penting lagi adalah setelah mereka lulus SMA, anak-anak ini harus pastikan bisa berkuliah. Kita miris juga kalau di Jakarta banyak sekali anak-anak yang muda ya, kalangan milenial yang sudah lulus SMA tapi kemudian galau karena tidak mampu untuk melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi. Pasangan Dharma Kun akan memastikan satu keluarga akan ada satu orang sarjana yang dibiayai oleh pemerintah DKI. Ini penting. Yang kedua berikutnya terkait dengan ekonomi kreatif, kita pastikan juga ada creativity hub di setiap kecamatan. Itu kita pastikan untuk kemudian anak-anak muda di wilayah tersebut bisa menyalurkan kemampuannya, bisa inkubasi di situ, bisa belajar lebih banyak di situ, dan kemudian bisa membangun jejaring atau networking. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita tinggal di Jakarta tapi kita misalnya masih duafa internet ya, kita lihat banyak anak-anak muda harus ke kafe numpang untuk bisa pakai internet gratis. Kalau kita teman-teman mau aware dan mau ada perubahan yang mendasar, pilih pasangan Dharma Kun, karena di kepimpinan pasangan Dharma Kun ini akan ada internet gratis untuk anak-anak muda, kalangan milenial, paling tidak satu rumah tangga itu 100 Mbps. Ini penting karena kita bicara ekonomi digital, kita bicara kreativitas, tapi kemudian kalau kita tinggal di kota sebesar Jakarta ini sebagai pusat ekonomi dan peradaban Indonesia, kemudian orang-orang masih duafa internet. Yang paling penting lagi, kita sepakat bahwa BPJS itu juga akan kita gratiskan, terutama untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jangan lagi ada orang di Jakarta kemudian dia ingin dirawat dan terkendala oleh biaya, karena pemerintah harus hadir di situ, harus mengcover itu, dan pasangan Dharma Kun memastikan itu akan terjadi ketika mereka bekerja oleh rakyat. Ada banyak janji yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1, 2, dan juga 3. Lalu apakah janji-janji ini bisa terrealisasi? Apakah janji-janji ini juga sesuai dengan anggaran yang ada? Kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Jelang Debat Pilkada Kedua Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di Jelang Debat Kedua Pilkada Jakarta, dan juga masih bersama narasumber kita di studio Kompas TV. Bang Holid, kalau dilihat dari pasangan calon RK Suswono, ini kan ada sejumlah janji kampanyenya. Kartu Anak Jakarta, Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Ini efektif tidak? Anggarannya bagaimana? Ya, kita sudah menghitung ya, dan bahkan kalau kita melihat di periodenya Pak Anies juga sebenarnya sudah ada ya kartu-kartu ini. Dan bahkan kalau kita lihat ketika kita melihat pertumbuhan itu, growth-nya itu stabil misalnya 5% atau lebih dari itu bisa alokasi anggaran itu mencukupi. Kita sudah menghitung perlindungan sosial yang mencukupi di sana. Sehingga kalau kita melihat program-program kesejahteraan sosial itu, yang terpenting adalah 1, tepat sasaran, 2, tepat guna. Dan problem utamanya memang bagaimana membuat program-program ini tepat sasaran. Misal yang miskin betul-betul yang mendapatkannya, ya, yang putus sekolah yang betul-betul mendapatkannya. Dan sinilah kemampuan rekam jejak seorang pemimpin yang bisa mengeksekusi dengan baik. Nanti ada pengawasannya tidak agar semua semua agenda, semua ini tepat sasaran seperti yang dijanjikan? Ya, itulah pentingnya kita melakukan integrasi data. Kan problem kita masalah integrasi data. Data-data yang ada itu harus diintegrasikan menjadi one data policy, kebijakan satu data itu. Sehingga itulah yang menjadi acuan. Dan kita juga harus sinkronkan dengan program pusat tentunya. Sehingga proses pendistribusian program-program kesejahteraan itu tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktunya. Sehingga mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh misal, kita itu ada sekitar 1.100 sekian anak putus sekolah. Kita itu harus prioritaskan di sini. Bagaimana KJP Plus untuk anak sekolah itu terdistribusi dengan baik. Oleh karena itu, pasangan Ridho memprioritaskan pendidikan menjadi sebuah hal yang utama. Dengan cara apa tadi itu? Sekolah gratis untuk bukan hanya negeri tapi juga untuk swasta yang memenuhi kualifikasi. Sehingga nantinya anak-anak yang putus sekolah anggarannya cukup kalau termasuk swasta? Cukup. Kita sudah menghitungnya dan itu sekarang sedang dalam proses pembahasan juga di DPRD di Jakarta dan dengan pemerintah saat ini. Sedang proses penyusunan dan akan kita eksekusi. Pasangan Ridho ketika terpilih nanti akan merealisasikannya. Tentu ya. Ya, silakan. Ya.
pendidikan ini kenapa menjadi krusial? Karena aksesibilitasnya itu yang paling utama. Ketika ada anak putus sekolah karena biaya, itu menjadi tanggung jawab negara, jadi Pemda itu sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh satupun anak warga Jakarta yang putus sekolah karena biaya. Dan komitmen Ridho memastikan mereka sekolah dan bisa mendapatkan pendidikan. Oke, kami tangkap. Kalau dari paslon nomor urut 2 adalah menghapus pembatasan usia kerja dan program selamatkan jiwa agar perut kenyang dan fokus bekerja. Ini nanti implementasinya akan seperti apa? Tentu saja ada banyak hal yang tadi disampaikan juga sama kandidat lain, tapi saya mau bilang bahwa harus ada skala prioritas. Kadang kita juga lupa bahwa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur itu hanya 5 tahun. Nah, dengan menentukan skala prioritas tentu akan ada banyak hal yang bisa perubahan yang bisa dilakukan. Salah satu yang penting yang akan menjadi titik tekan dari pasangan Dharma Kun adalah infrastruktur yang terintegrasi. Kita berharap bahwa kemacetan bisa kita tekan. Kita berharap bahwa polusi di Jakarta bisa kita kita perbaiki. Tapi kalau kita tidak membangun infrastruktur yang terintegrasi, semua akan berjalan sendiri dan hal-hal tersebut tidak akan bisa berubah. Karena itu kemudian pasangan Dharma Kun akan memastikan bahwa setiap titik-titik di mana masyarakat terutama dari luar Jakarta yang akan masuk ke Jakarta dan bekerja di Jakarta itu akan disiapkan lahan parkir yang representatif, yang aman dan tentu saja bisa digunakan oleh warga yang ingin masuk ke Jakarta sehingga mereka bisa mungkin saja untuk sampai ke semakin padat dong Jakarta. Mungkin kita tidak bisa menghindari Jakarta hari ini itu di siang hari dan malam hari itu jumlah penduduknya berbeda. Karena siang hari banyak yang masuk ke Jakarta dan ini harus kita siasati. Dengan ada parkir yang representatif masuk ke Jakarta, orang boleh saja dengan kendaraan pribadi sampai ke titik itu. Tapi ketika dia masuk ke Jakarta, dia harus berpindah ke transportasi massal yang kemudian itu akan membuat transportasi pribadi yang masuk ke dalam kota itu makan sedikit dan itu tentu saja akan mengurangi secara signifikan jumlah kendaraan di Jakarta dan akan mengurangi angka kemacetan pada satu sisi tapi juga polusi juga akan bisa kita tekan. Itu satu hal yang saya kira juga akan menjadi prioritas. Dan berikutnya adalah kita melanjutkan legasi dari Pak Anies. Pak Anies sudah punya blueprint bagaimana pembangunan transportasi yang baik. Kita lihat hari ini ada banyak kemajuan dan itu akan kita pastikan untuk dilanjutkan di pasangan Dharma Kun. Jadi saya sekali lagi mau bilang ke pemirsa Kompas TV di malam hari ini bahwa debat kandidat ini kan bukan hanya sekedar seremonial, tapi disinilah kita akan melihat bagaimana pikiran-pikiran, gagasan, visi misi yang genuine dari para kandidat untuk bisa menjawab kebutuhan dan problem yang ada di Jakarta. Dan pasangan Dharma Kun ini satu hal yang pasti berbeda dengan pasangan yang lain adalah mereka nggak punya keterkaitan dengan elit manapun, dengan oligarki, dengan kekuatan-kekuatan politik yang kadang-kadang itu menghambat program-program yang saja sudah disampaikan secara baik, sudah dirumuskan secara gamblang oleh mereka, tapi kemudian akhirnya itu terkendala ketika dieksekusi karena ada perselingkuhan yang terjadi antara elit dengan kepentingan-kepentingan yang kemudian menghambat hal itu terjadi. Dan hal itu kami pastikan lagi bahwa kepada masyarakat Jakarta itu akan tidak terjadi ketika pasangan Dharma Kun ini memimpin. Ini pasangan benar-benar independen, didukung oleh masyarakat sendiri dan mereka akan punya independensi juga dalam mengeksekusi semua program yang mereka canangkan dan akan mereka sampaikan nanti di saat debat kandidat saat debat pukul 7 malam nanti. Mas Ciko, kalau dari Pramono Rano ini pemberdayaan rakyat miskin Kota Jakarta untuk dapat mengakses pelatihan UMKM, modal kerja dan ketersediaan bahan pokok yang murah. Anggarannya cukup tidak? Modal kerja dan juga ketersediaan bahan pokok yang murah. Tadi penyediaan bahan pokok yang murah tadi kan kita harus mengendalikan inflasi ya, itu bisalah di bagaimana cara mengolahnya kemudian. Tapi kalau kita bicara soal tadi modal untuk UMKM, kita ingin sekali menyiapkan 0,5 triliun kalau bisa, kalau enggak sekitar 300 miliar. Banyak hal lagi juga kita akan punya program-program yang nilainya dan angkanya cukup membingungkan juga nih, karena kan kalau dibilang tinggi APBD-nya DKI Jakarta 85 triliun itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Karena apa? Gaya hidup di Jakarta ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Karena apa? Karena ada belanja pegawai di situ. Ada belanja modal dan lain-lain hal-hal yang sebenarnya bukan untuk kesejahteraan rakyat atau buat untuk pembangunan, itu harusnya tidak cukup. Artinya itu tadi makanya Mas Pram dan Bang Dul ini juga menyiapkan kiat-kiatnya bagaimana nanti caranya ingin meningkatkan APBD kita. Salah satunya apa? Salah satunya tahu nggak sih kalau pajak PPH itu paling banyak 70% itu yang masuk ke negara itu dari pemegang NPWP DKI Jakarta, tapi yang kembali ke Jakarta hanya 5%. Kalau kita bisa memperjuangkan nanti Mas Pram dan Bang Dul ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur memperjuangkan mungkin ke
teman-teman di DPR seperti Bang Khalid ini di Komisi 11 ya kan, dengan juga ke pemerintah pusat dan lain-lain, bagaimana caranya supaya kembali ke Jakarta itu 20% dong gitu. Sehingga kalau dari situ aja bisa 2 kali lipat APBD kita dari 85 triliun bisa ke sekitar 170 triliun karena ada bagi hasil yang naik dari pajak itu. Yang kedua ada juga program yang namanya Jakarta Fund. Itu sebenarnya juga copy paste dari program Indonesia Fund yang sudah pernah ada, yaitu untuk apa? Untuk bagaimana sekian triliun dari silpa anggaran itu bisa diinvestasikan ke berbagai bidang sehingga dananya bisa kembali ke Jakarta dan digunakan untuk hal-hal terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita juga bukan hanya ingin menyasar dan ingin menjanjikan yang muluk-muluk, tapi juga Mas Pram dan Madlu betul-betul memikirkan bagaimana caranya nih supaya dalam 5 tahun ke depan ini bisa terrealisasi tanpa kita mengelabui masyarakat. Tapi kalau dari tema debat kali ini kan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Cocok. Skala prioritasnya apa nih? Skala prioritasnya, nah itu tadi Mas Bang Dul sudah menyampaikan, semuanya kan keterkait sebenarnya. Kalau kita bicara ekonomi, kita bicara skala prioritasnya tentu pengentasan kemiskinan. Nggak ada lagi sih. Itu yang akan kita kedepankan. Apa sih pengentasan kemiskinan? Tadi sebenarnya nggak jauh beda dari beberapa paslon yang lain. Kalau kita bicara KJP misalnya ya. Tapi kan kita juga harus bicara bagaimana mengurus KJP ini juga nggak usah susah-susah, nggak usah ke satu tempat dipusatkan di Rawabunga misalnya. Jauh kan, nggak semua dekat dengan daerah tersebut ya, harus di kecamatan ya kan. Bagaimana KJP ini bisa ada tambahan manfaat misalnya. Kalau kita bicara soal kecukupan sekolah dan lain-lain, oke. Tetapi kan adik-adik ini, ibu-ibu ini juga kadang-kadang ingin mengajak anak-anaknya untuk bisa pergi berwisata. Ya, kita KJP ini juga manfaatnya salah satunya adalah menggratiskan ke Taman Mini, ke Ancol, dan ke tempat-tempat hiburan yang lain. Dan banyak lagi lah nanti, kalau saya bocorkan di sini nanti gak seru lagi dengerin Mas Pram. Jadi kita dengerin aja, mudah-mudahan ini semua nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Jakarta. Dan memang persiapan masih berlangsung di lokasi debat kedua Cagup Cawagup Jakarta, tepatnya di Ancol Beach City. Dan tema debat kali ini terbagi menjadi 6 subtema. Ada infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar yang prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok. Dari keenam subtema ini, Bang Khalid, mana yang paling kuat, yang paling ditawarkan utama oleh pasangan Ridho? Tadi disebutkan bahwa isu terkait pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja itu menjadi top prioritas. Tentu juga masalah kebutuhan bahan pokok itu juga menjadi penting. Kita lihat Pak Suswono kan beliau adalah mantan Menteri Pertanian, sangat concern sekali bagaimana akses terhadap bahan kebutuhan pokok ketahanan pangan itu tersedia. Sehingga salah satu nanti programnya adalah, saya bocorin sedikit lah, ya, bagaimana menjamin stok pangan itu dengan cara yang melakukan kontrak kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan yang melebihi atau mengalami surplus. Sehingga stok pangan kita terjaga dengan harga yang murah. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita akan memberikan subsidi pangan untuk masyarakat-masyarakat yang rentan. Yang ketiga adalah, nanti sampaikan oleh paslon Tanggung saja. dong. Ya, yang ketiga apa? Spill saja ya. Nanti kita mendengarkan dari paslonnya. Jadi bagaimana isu-isu tadi yang tadi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja itu menjadi top prioritas. Kenapa? Ketika kita Pemda Jakarta, pasangan Ridho memberikan satu kemudahan investasi yang bagus, kemudian yang kedua UMKM kita gerakan, sektor ekonomi kreatif kita tumbuhkan, industri halal dan sebagainya kita kuatkan, itu akan bisa menciptakan lapangan kerja dari seluruh sektor dan itu akan luar biasa, lebih-lebih ketika masyarakat juga digerakkan. Kita tadi punya program 1 miliar untuk per RW, itu akan menstimulus warga di setiap RW akan bergerak ekonominya dari bawah sehingga peluang-peluang ekonomi akan tercipta. Jadi kolaborasi antara pemerintah, Pemda Kota Jakarta dengan swasta, investasi dan juga UMKM dan juga masyarakat. Itu akan menjadi kolaborasi yang indah. Insya Allah Ridho akan bisa menargetkan 1 juta lapangan kerja akan tercipta. Dalam 5 tahun ke depan. Oke, pembangunan ekonomi digital dan UMKM menjadi salah satu subtema dalam debat kedua Pilkada Jakarta ini. Pelatihan UMKM dan penyertaan modal kan kerap menjadi tawaran nih saat kampanye. Setiap 5 tahun itu menjadi tawaran utama dari tiap pasangan calon. Tapi
hal yang juga penting adalah soal keberlanjutan serta daya tahan dari masyarakat itu sendiri. Kalau dari paslon nomor urut 2 seperti apa? Iya, tentu saja kita harus adaptif di era disruptif ini. Kalau tidak adaptif, ada banyak orang yang akhirnya bisa kehilangan lapangan pekerjaan dan kemudian tidak memanfaatkan majunya teknologi digital. Makanya kenapa pasangan Dharmakun memastikan bahwa setiap kepala keluarga itu harus punya pelayanan internet gratis di rumah sehingga mereka bisa memanfaatkan itu. Yang paling penting kemudian adalah pelatihannya, inkubasi kepada anak-anak muda. Ada banyak peluang yang bisa kita tingkatkan ya. Apalagi kita dengan populasi yang cukup besar. Ini pasar yang potensial kalau kemudian anak-anak muda Jakarta bisa kemudian dikasih pelatihan yang memadai secara kontinu kemudian sehingga mereka punya pengetahuan yang cukup dan bisa adaptif dengan majunya teknologi digital. Dengan demikian akan ada banyak platform digital juga yang kemudian bisa dikembangkan pada satu sisi, tapi kemudian mereka juga bisa memanfaatkan pasar yang luas bukan hanya di Jakarta tapi di luar Jakarta untuk memasarkan produk-produk yang kemudian itu juga dihasilkan oleh anak-anak muda di Jakarta melalui Creativity Hub atau tempat-tempat yang akan disediakan sebagai wahana atau sarana bagi anak-anak muda untuk bertemu secara kontinu di situ pada satu sisi, tapi mereka juga bisa saling belajar, mengembangkan networking, dan dengan demikian anak-anak muda tidak kemudian menjadi beban ya. Bonus demografi yang sedang kita nikmati saat ini dan akan terus kita nikmati dalam beberapa tahun ke depan harus dimanfaatkan dengan baik. Makanya pasangan Dharmakun sekali lagi akan memastikan bahwa kalangan milenial, anak-anak muda ini akan punya tempat yang yang strategis bagi mereka untuk mengembangkan kapasitas dan minat mereka. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya mau sampaikan juga buat seluruh penonton Kompas TV di mana saja, terutama yang ada di Jakarta, jika ingin ada perubahan yang mendasar, jika ingin ada perubahan yang lebih baik, terutama buat kalangan milenial, kalangan anak muda, pastikan pilihlah calon independen pasangan nomor 2. Baik, itu dia menjadi harapan dari paslon nomor urut 2. Mas Ciko, ini kan tantangan ekonomi digital soal kesiapan pengguna dan juga infrastrukturnya. Ini harus berjalan beriringan. Lalu bagaimana paslon nomor urut 3 ini akan menghadapinya dan juga merealisasikan? Tapi jangan dijawab dulu. Usai jeda, saya tunggu jawabannya. Karena sesaat ini saudara perbincangan bersama 3 narasumber dari tim sukses masing-masing paslon di Pilkada Jakarta. Masih di jelang debat kedua Pilkada Jakarta, tidak hanya di lokasi yang tampak antusias, di studio Kompas TV juga sangat antusias sekali. Ketiga pendukung pasangan calon tampak semarak dan juga sangat antusias ya. Dan Bang Holid, saat ini hanya tinggal beberapa menit saja pasangan calon nomor urut 1 akan menyampaikan gagasan visi misi terkait dengan tema debat. Salah satu yang menjadi subtema adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Apakah ini juga menjadi program dan juga agenda utama paslon nomor urut 1? Yaitu 2 sektor yang sangat luar biasa untuk menyerap tenaga kerja ya. Dan di pasangan kami kita memiliki salah satu landmark program besar ya, menjadikan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata global. Tentu ini akan menjadi sebuah landmark kebanggaan kota Jakarta ke depan. Dan kita lihat bahwa kita 2,3 juta turis yang ke Singapura itu adalah berasal dari Indonesia. Dan ini sayang sekali. Maka kita harus bisa menjadikan Jakarta sebagai pusat destinasi di kawasan atau di global. Dan itu akan menjadi salah satu landmark program unggulan dari pasangan Ridho. Baik, itu yang menjadi unggulan dari pasangan Ridho. Silakan, singkat saja. Iya, tentu saja ekonomi kreatif dan pariwisata itu seperti 2 sisi mata uang ya. Jadi kalau satu hal mau ingin diperbaiki atau ditingkatkan, tentu yang lain juga harus demikian. Sebagai kota besar, pusat ekonomi, kita juga adalah kota dengan sejarah yang tinggi, sejarah yang kuat. Ada kota tua, ada banyak sekali museum-museum yang menyimpan berbagai artefak sejarah di Jakarta. Ini bisa kita kelola dengan baik, dengan optimal, dan pasangan Dharmakun memastikan bahwa itu akan dijadikan sebagai prioritas untuk kemudian meningkatkan pariwisata kita. Tadi juga ada yang sebutkan Kepulauan Seribu, tapi kita juga harus ingat bahwa jangan sampai kemudian Kepulauan Seribu itu kita kita tingkatkan pariwisata, tapi kita meninggalkan masyarakat lokal yang ada di sana. Pasangan Dharmakun akan memastikan bahwa kawasan Kepulauan Seribu yang tadi saya sebutkan bahwa ketimpangan cukup tinggi di sana, itu akan kita jawab disparitas itu dengan membangun pariwisata yang memadai di sana, tapi juga menyertakan masyarakat lokal sehingga pada satu sisi pariwisatanya juga maju, tapi masyarakat lokalnya juga diberdayakan.
Baik, pasangan Pramono Rano akan seperti apa nih? Pariwisata dan ekonomi kreatif, singkat saja Mas Apa, Iko. sorry? Aku nggak ada. Pasangan Pramono Rano, pariwisata dan ekonomi kreatifnya akan seperti apa nih nantinya? Pariwisata dan ekonomi kreatif ya, itu kita bicara pariwisata dulu deh. Pariwisata ini, warga Jakarta ini sering lupa bahwa kita punya Kepulauan Seribu. Ya. Kepulauan Seribu ini keindahannya juga nggak kalah dengan pulau-pulau lain, dengan wisata-wisata pulau lain di provinsi-provinsi lain. Tapi permasalahannya apa? Permasalahannya tadi, transportasi yang belum terintegrasi. Nah ini yang akan dibahas juga oleh Mas Pram dan Bang Dul nanti secara detail di debat acara kali ini. Dan ini yang betul-betul harus kita galakkan. Kenapa? Satu, supaya juga masyarakat Jakarta nih nggak terjebak macet 15 jam di puncak. Ingat nggak sih beberapa hari yang lalu ya terjadi itu. Dan yang kedua, kita sudah melakukan pencermatan bagaimana penghasilan dari pajak hotel dan restoran itu justru di DKI Jakarta itu menurun di weekend. Jadi warga Jakarta ini lebih senang keluar kota, ya kan? Tapi juga artinya orang luar kota juga nggak mau datang ke sini. Satu, kenapa? Mungkin hotelnya mahal, ya mungkin ya. Yang kedua, itu nanti kita bisa bicarakan dengan para pengusaha hotel dan restoran. Yang kedua, apalagi kita minim festival, minim hal-hal yang sifatnya untuk kebudayaan, expo, exhibition yang bisa menarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal, domestik. Nah ini yang akan digalakan. Salah satunya dengan apa? Kita kembalikan lagi deh Gedung Seniman Jakarta, tim kembali kepada seniman, tidak hanya dikelola oleh swasta atau BUMD, tapi juga bisa bekerja sama dengan seniman, sehingga seniman kita juga nggak mahal kalau mau pentas. Ada satu hal lagi yang orang nggak tahu, bahwa untuk mengurus izin perfilman, syuting di Jakarta ini, kalau untuk internasional itu butuh 7 pintu. Kalau yang lokal butuh 5-6 pintu. Nah ini yang akan kita pangkas. Hal-hal seperti ini yang justru menyulitkan diri kita sendiri, menyulitkan Pemprov sendiri, ini yang nantinya akan dibahas dalam debat kedua ini ya. Baik. Oke, sekarang kita berikan kesempatan untuk pendukung paslon nomor urut 3 menyampaikan yel-yelnya. Silakan. Oke. Selanjutnya yel-yel kita dengarkan dari pendukung paslon nomor urut 2. Oke, dari pendukung pasangan calon nomor urut 1, yel-yelnya silakan. Baik, kita sudah dengarkan yel-yel dan juga pandangan dari juru bicara masing-masing pasangan calon. Dan memang saudara, tema debat kali ini adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nantinya akan ada 6 subtema dalam debat kedua Pilkada Jakarta ini. Di antaranya adalah infrastruktur terintegrasi, pelayanan dasar prima. Dan yang kedua pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM. Dan yang kelima pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inflasi dan juga bahan pokok. Di mana pembagian segmentasi debat akan dibagi menjadi 6 segmen. Yang pertama akan ada pemaparan visi dan juga misi dari kedua pasangan calon. Lalu pasangan calon akan menjawab pertanyaan panelis di segmen kedua dan ketiga, dan pasangan selanjutnya akan ada tanya jawab antar paslon. Dan persiapan jelang debat sudah kami ulas bersama tim ses para paslon Pilkada Jakarta. Kini kita akan langsung saja menuju Beach City International Stadium Jakarta Utara untuk menyaksikan debat kedua Pilkada Jakarta 2024.